Perkenalkan, nama lengkap saya Pius Benedictus Tudang Matrau dengan NIM 24225211084 Program Studi Pendidikan Sosiologi. Jadi di sini saya akan presentasikan proposal saya dengan judul Implementasi Pembelajaran Sosiologi berbasis multikultural dalam menanamkan nilai-nilai toleransi pada peserta didik di SMA Kristen Citra Bangsa, Kota Kupang. Bab 1 Pendahuluan A. Latar belakang. Indonesia memiliki keberagaman suku, agama, dan budaya yang tinggi. Namun, kondisi ini diiringi melemahnya toleransi serta meningkatnya kasus intoleransi, sehingga sekolah menjadi ruang strategis dan mendesak untuk menanamkan nilai toleransi. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam pembelajaran ini adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana implementasi pembelajaran sosiologi berbasis multikultural yang dilaksanakan oleh guru di SMA Kristen Citra Bangsa Kupang. 2. Bagaimana tingkat nilai-nilai toleransi peserta didik di SMA Kristen Citra Bangsa Kupang. Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara implementasi pembelajaran sosiologi berbasis multikultural terhadap nilai-nilai toleransi peserta didik di SMA Kristen Citra Bangsa Kupang. 4. Seberapa besar kontribusi implementasi pembelajaran sosiologi berbasis multikultural dalam menanamkan nilai-nilai toleransi pada peserta didik di SMA Kristen Citra Bangsa Kupang. Dan kelima, faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat implementasi pembelajaran sosiologi berbasis multikultural dalam menanamkan nilai-nilai toleransi peserta didik di SMA Kristen Citra Bangsa Kupang. C. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Mendeskripsikan implementasi pembelajaran sosiologi berbasis multikultural yang dilaksanakan oleh guru di SMA Kristen Citra Bangsa Kupang. 2. Menganalisis tingkat nilai-nilai toleransi peserta didik di SMA Kristen Citra Bangsa Kupang. 3. Menguji secara empiris ada atau tidaknya pengaruh yang signifikan antara implementasi pembelajaran sosiologi berbasis multikultural terhadap nilai-nilai toleransi peserta didik di SMA Kristen Citra Bangsa Kupang. 4. Mengukur seberapa besar kontribusi implementasi pembelajaran sosiologi berbasis multikultural dalam menanamkan nilai toleransi pada peserta didik di SMA Kristen Citra Bangsa Kupang. 5. Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi pembelajaran sosiologi berbasis multikultural dalam menanamkan nilai toleransi pada peserta didik di SMA Kristen Citra Bangsa Kupang. D. Manfaat penelitian. 1. Manfaat teoritis. Penelitian ini memperkaya kajian akademik dengan menguji secara empiris kerangka 5 dimensi pendidikan multicultural achievements banks dalam konteks sekolah berbasis keagamaan di wilayah Indonesia Timur, sekaligus memperkuat posisi toleransi sebagai konstruk ilmiah yang terukur. 2. Manfaat praktis. Secara praktis, manfaat penelitian ini dijabarkan sebagai berikut. A. Bagi peneliti. 1. Memberikan pengalaman langsung dalam melaksanakan penelitian ilmiah kuantitatif di bidang pendidikan, sehingga peneliti dapat mengembangkan kompetensi metodologi analitis dan kritis dalam memahami persoalan pendidikan multikultural di lapangan. 2. Menambah wawasan dan pemahaman yang mendalam mengenai dinamika implementasi pembelajaran sosiologi berbasis multikultural, serta kaitannya dengan pembentukan nilai toleransi peserta didik di sekolah berbasis keagamaan. 3. Melatih peneliti untuk berpikir secara sistematis, objektif, dan berbasis data dalam menganalisis fenomena sosial pendidik yang terjadi di lingkungan sekolah sebagai bekal penting dalam pengembangan profesionalisme sebagai calon tenaga pendidik maupun peneliti di masa depan. 4. Memenuhi salah satu persyaratan akademik dalam menyelesaikan studi di jenjang yang sedang ditempuh, sekaligus menjadi wadah pengaplikasian teori-teori yang telah dipelajari selama masa perkuliahan. B. Manfaat bagi lembaga pendidikan. 1. Memberikan kontribusi ilmiah yang dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan referensi dalam pengembangan kebijakan pendidikan multikultural, khususnya bagi lembaga pendidikan tinggi yang memiliki program studi pendidikan sosiologi, pendidikan IPS maupun pendidikan berbasis nilai kebangsaan dan toleransi. 2. Menjadi bahan evaluasi bagi lembaga pendidikan dalam merancang kurikulum dan program pembelajaran yang lebih responsif terhadap realitas kemajemukan masyarakat Indonesia, terutama dalam konteks sekolah berbasis keagamaan di wilayah. 3. Mendorong lembaga pendidikan untuk mengembangkan model pelatihan dan peningkatan kompetensi guru dalam mengintegrasikan nilai-nilai multikultural ke dalam proses pembelajaran di kelas secara terencana, terstruktur, dan berkelanjutan. 4. Memberikan masukan bagi pemerintah daerah dan instansi terkait, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang inklusif, toleran, dan berwawasan kebangsaan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Nusa Tenggara Timur. C. Manfaat bagi sekolah SMA Kristen Citra Bangsa. 1. Memberikan gambaran empiris yang akurat dan terukur mengenai sejauh mana implementasi pembelajaran sosiologi berbasis multikultural telah berjalan di lingkungan sekolah, sehingga pihak sekolah dapat memahami kondisi real di lapangan secara lebih objektif dan berbasis data. 2. Menjadi bahan evaluasi dan refleksi bagi pihak manajemen sekolah untuk meninjau kembali strategi, pendekatan, dan program pembelajaran yang telah diterapkan dalam upaya menanamkan nilai toleransi di kalangan peserta didik yang berlatar belakang beragam. 3. Mendorong sekolah untuk mengembangkan budaya sekolah yang inklusif, demokratis, dan menghargai keberagaman sebagai bagian integral dari visi dan misi sekolah berbasis keagamaan Kristen yang menunjung tinggi nilai kasih dan penghormatan terhadap sesama. 4.
Keempat, memberikan rekomendasi konkret dan berbasis bukti kepada pimpinan sekolah dalam mengembangkan program ekstrakurikuler, kegiatan lintas budaya, dan berbagai inovasi pembelajaran yang dapat memperkuat sikap toleransi, empati, dan kerjasama antar kelompok di kalangan seluruh warga sekolah. Selanjutnya, bab 2, kajian pustaka. A. Pembelajaran sosiologi di SMA. 1. Pengertian. 2. Tujuan dan fungsi pembelajaran sosiologi. Ya, karakteristik pembelajaran sosiologi berbasis multikultural. B. Pendidikan multikultural. 1. Pengertian pendidikan multikultural. 2. 5 dimensi pendidikan multikultural James Banks. Ketiga, nilai-nilai dalam pendidikan multikultural. Keempat, implementasi pembelajaran berbasis multikultural di sekolah. Nilai C, nilai-nilai toleransi. 1. Pengertian toleransi. 2. Dimensi dan indikator nilai toleransi. 3. Penanaman nilai toleransi melalui pembelajaran. D. Hubungan pembelajaran sosiologi berbasis multikultural dengan nilai toleransi. E. Penelitian relevan. 1. Penelitian yang dilakukan oleh Hanifia Mahftur dan Wilodati dari Lima berjudul Pembelajaran Sosiologi dalam Pembentukan Budaya Toleran yang dipublikasikan dalam Dimensia, Jurnal Kajian Sosiologi, menggunakan pendekatan kualitatif berupa studi kepustakaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mata pelajaran sosiologi memiliki posisi yang sangat strategis sebagai instrumen pembentukan habitus toleransi di sekolah. 2. Penelitian oleh Hareva, Lase, Bawamenewi, dan Hareva 2026 yang berjudul Penerapan Nilai Multikultural dalam Pembelajaran PPKN untuk meningkatkan sikap toleransi di SMK Negeri 1 Gunung Sitoli, diterbitkan dalam Education Journal, Inovasi Pendidikan dan Pengajaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan menemukan bahwa penerapan nilai multikultural melalui diskusi kelas kerja kelompok heterogen dan keteladanan guru terbukti berhasil meningkatkan sikap toleransi serta secara terukur. Berikut kerangka berpikir dan hipotesis. Input, implementasi pembelajaran sosiologi berbasis multikultural dengan dukungan guru, lingkungan sekolah, serta faktor kontekstual pendukung. Output, terbentuknya nilai toleransi peserta didik melalui proses internalisasi pengalaman belajar dalam lingkungan sekolah multikultural. Hipotesis menyatakan pembelajaran sosiologi berbasis multikultural berpengaruh signifikan terhadap peningkatan nilai toleransi peserta. Bab 3, metodologi penelitian. 1. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian dilakukan di SMA Kristen Citra Bangsa Kupang. Waktunya menyesuaikan kuliah akademik. Subjek penelitian meliputi guru, siswa, dan pihak sekolah. Dipilih melalui proposi sampling. Teknik pengumpulan data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi untuk memperoleh informasi komprehensif. Teknik analisis data menggunakan model interaktif melalui pengumpulan kondensasi, penyajian, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi, member checking, ketekunan pengamatan, dan audit trail. Baik, terima kasih. Hanya itu saja yang dapat saya paparkan dalam video presentasi proposal kali ini. Sekian dari saya, terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.